Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Internal Capital Adequacy Assessment Process, Supervisor Review and Evaluation Process, dan Capital Equivalence Maintained Assets. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairatunisa. Nanti ada teman saya, yaitu Siti Masida dan Kinayatus Sofia. Langsung masuk ke materi aja ya teman-teman. Mari simak videonya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai ICAAP. Jadi ICAAP merupakan kepanjangan dari Internal Capital Adequacy Assessment, yang mana ICAAP adalah sebuah proses yang ditempuh atau dilalui atau dilakukan oleh bank agar mendapatkan modal yang cukup yang sesuai dengan profil resiko bank tersebut. Tidak hanya itu, ICAAP juga merupakan untuk menetapkan strategi agar menjaga tingkat permodalan bank. Kemudian ada komponen-komponen dalam ICAAP. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, untuk menjalankan pengawasan aktif, Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan tanggung jawab seperti yang pertama, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengerti ataupun memahami sifat dan tingkat resiko yang dilalui oleh bank, menaksir kecukupan kualitas manajemen resiko, dan melibatkan tingkat resiko dengan kelengkapan modal yang didapatkan bank. Untuk apa? Untuk mencegah resiko yang dialami dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis bank di masa depan atau di masa yang akan datang. Kemudian, menguatkan tercapainya ICAAP secara terintegrasi dan konsisten dalam aktivitas operasional bank. Kemudian Dewan Komisaris ini bertanggung jawab atau bertugas seperti menerima kebijakan atau menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal bank. Kemudian melaksanakan atau melakukan kaji ulang atas mutu kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh direksi. Nah, penilaian ini secara berkala atas mutu dan jaminan kualitas kebijakan, strategi dan metode pengelolaan modal, serta melakukan pembiasaan jika dibutuhkan. Kemudian, direksi sendiri mempunyai tanggung jawab seperti menata kebijakan, strategi, dan cara pengelolaan modal agar sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko bank, serta menetapkan bahwa bank selalu menjaga tingkat permodalan yang memadai untuk mencegah resiko-resiko bank. Kemudian, mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi bank dan proses yang melibatkan tingkat risiko dan kebutuhan modal. Yang selanjutnya, menetapkan bahwa rencana strategis bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal atau capital expenditure, kemudian target permodalan yang ingin dicapai dan sumber permodalan yang diinginkan. Dan yang terakhir, menetapkan dan memastikan strategi, kebijakan, dan alur pengelolaan modal ataupun prosedur pengelolaan modal dibicarakan dan dilakukan secara universal atau bank-wide. Dan yang selanjutnya, Internal Capital Adequacy Assessment Process atau ICAAP, dalam menggunakan aplikasi ICAAP ini akan memberikan banyak sekali manfaat ataupun benefit bagi bank. Di antaranya, yang pertama, mempermudah bank untuk memastikan kecukupan modal dalam mengelola risiko yang sifatnya material dalam kegiatan usaha bank tersebut. Dan yang kedua, aplikasi ICAAP menyatu dengan aplikasi tingkat kesehatan bank atau TKB. Dengan demikian, hal ini
memudahkan dalam proses perhitungan KPMM sesuai dengan profil resiko bank tersebut. Yang ketiga, untuk keperluan entry data transaksi yang diambil dari core banking atau LBU dapat dikerjakan atau dilakukan dengan mudah meliputi penyatuan data atau ETL. Dan yang keempat, memudahkan untuk pembuatan laporan yang berguna untuk kebutuhan bank maupun regulator. Dan yang terakhir, mempermudah melaksanakan monitoring dari KPMM. Wajib atau harus dapat digunakan oleh direksi untuk apa? Untuk yang pertama, mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan atau tren pergerakan risiko dan dampaknya terhadap tingkat permodalan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kewajaran, cara serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang dilakukan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal bank. Yang ketiga, menetapkan apakah bank mempunyai modal yang layak sesuai dengan profil risiko bank tersebut. Dan yang terakhir, mengukur estimasi atau perkiraan kebutuhan modal di masa yang akan datang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terbaru dan melakukan penyesuaian rencana strategis bank apabila diperlukan ataupun dibutuhkan. Dan yang selanjutnya, komponen dalam ICAP adalah pengendalian internal. Nah, untuk melakukan pengendalian internal ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan juga dilakukan. Yang pertama, bank harus mempunyai sistem pengendalian intern yang layak. Agar apa? Agar memastikan bahwa keandalan dari ICAP yang ingin dilakukan. Kemudian yang kedua, bank harus melaksanakan kaji ulang ICAP secara rutin dan teratur, paling tidak 1 tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan bank tersebut untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses tersebut. Proses kaji ulang ini dapat dilakukan oleh pihak internal bank yang memiliki keahlian yang layak dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal. Kaji ulang ICAP meliputi kesamaan proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha bank. Yang kedua, dalam proses penilaian kecukupan modal, data yang digunakan harus lengkap dan akurat. Yang ketiga, kebiasaan metode dan juga asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal. Dan yang terakhir, kebiasaan jalan cerita atau stress testing yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu SREP. SREP di sini adalah proses pengkajian ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAP Bank atau serangkaian prosedur yang dilakukan setiap tahun oleh otoritas pengawas untuk memastikan setiap lembaga kredit memiliki strategi, proses permodalan, dan likuiditas yang sesuai dengan risikonya. SREP juga memiliki risiko yang ditimbulkan setiap lembaga terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, proses ini memungkinkan untuk menentukan kebutuhan modal dan likuiditas dengan cara-cara pengawasan lainnya untuk mengatasi kelemahan spesifik dari masing-masing lembaga. Selanjutnya yaitu penilaian SREP. Adapun penilaian SREP meliputi yang pertama, kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang kedua, kecukupan penilaian kecukupan modal, yang ketiga, kecukupan pemantauan dan pelaporan, dan yang keempat, kecukupan pengendalian internal. Selanjutnya yaitu pengertian SEMA. SEMA adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang bertepatan di luar negeri yang harus ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
Untuk selanjutnya yaitu perhitungan sima minimum, yang mana perhitungan sima minimum ini merupakan bagian yang memberikan informasi terkait jumlah sima minimum yang wajib dipenuhi oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri setelah memperhitungkan rata-rata total kewajiban bank selama satu periode pelaporan yang terdiri dari yang pertama, rata-rata total kewajiban, yang merupakan rata-rata mingguan seluruh pos kewajiban bank selama bulan periode pelaporan. Yang kedua, rata-rata total kewajiban antar kantor, yang merupakan rata-rata mingguan seluruh pos kewajiban antar kantor selama bulan periode pelaporan. Yang ketiga, rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan sima minimum, yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata total kewajiban setelah dikurangi dengan rata-rata total kewajiban antar kantor. Hasil perhitungan ini dipergunakan sebagai salah satu faktor dalam menentukan batas sima minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Kemudian yang keempat, persentase total kewajiban, yang merupakan hasil perhitungan dari 8% terhadap rata-rata total kewajiban. Yang kelima, nilai nominal 1 triliun, yang merupakan nilai sebesar nominal 1 triliun rupiah. Untuk selanjutnya mengenai perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Yang pertama, bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Kemudian yang kedua, penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah. Yang pertama ini 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1. Yang kedua, 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2. Yang ketiga, 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3. Kemudian yang keempat, 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5. Kemudian yang ketiga, total ATMR merupakan penjumlahan dari ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan ATMR untuk risiko operasional. Kemudian yang keempat, otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum, sebagaimana pada angka 2. Dalam hal ini, otoritas jasa keuangan menilai bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar. Selanjutnya, ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko, yang mana Bank A memiliki total modal sebesar 130 miliar dan total ATMR sebesar 1.300 miliar, sehingga rasio KPMM Bank A adalah sebesar 10%. Bank A memiliki profil risiko dengan peringkat 2. Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan otoritas jasa keuangan, Bank A perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari ATMR. Dengan demikian, Bank A wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari 1.300 miliar atau sebesar 117 miliar dengan rasio KPMM Bank A sebesar 10%. Maka dalam hal ini Bank A telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko sebesar 9%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.